Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Seperti biasa sebelum memulai, mohon bantuannya kepada teman-teman untuk memberikan like, komen, dan subscribe di akhir video supaya Mimin semangat untuk upload, supaya channel ini lebih berkembang, dan tentunya supaya teman-teman tidak ketinggalan update dari video ini di episode selanjutnya. Terima kasih Mimin ucapkan. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 97. Ambil air wudhu Gih, biar marahnya hilang. Syafiq melepaskan pelukannya. Senyum dulu dong. Mulut Syafiq melengkung membentuk senyuman. Alika berjinjit mendekatkan wajahnya. Kecupan singkat di mulut membuat Syafiq terkejut. Mas sabar banget sih hadapin aku. Tangan Alika melingkar di leher Syafiq. Matanya tidak lepas menatap wajah tampan suaminya itu. Kalau mas nggak sabaran gimana? Tanya Syafiq lalu kembali memeluk sang istri. Aku nggak mau bayanginnya. Takut, sahut Alika. Takut kenapa? Pokoknya takut aja. Tapi kalau nggak sabaran, buat enak-enak sih aku suka. Celetuknya dengan senyum lebar, menampakkan giginya yang rapi dan putih. Lebih baik kamu agresifnya sama mas aja ya. Kalau agresif marah sama orang lain jangan. Syafiq malah menggoda dengan tatapan mata yang tidak biasa. Bi Wiwi balik lagi ke sini nggak? Mas minta Bi Wiwi antar Niken terus pulang. Kita ke mall, nunggu anak-anak bangun ya, biar bisa sama-sama ke sana. Syafiq sengaja meminta Bi Wiwi langsung pulang karena kondisinya saat ini tidak baik. Menghindari agar tidak ada orang luar tahu soal masalah rumah tangga mereka. Selesai wudhu, Alika kembali mendekati Syafiq. Alika sudah kembali mengenakan baju santainya. Mas, panggil Alika. Syafiq memutar tubuhnya menghadap sang istri. Ada apa cinta? Ayo, ajaknya. Kemana? Lanjut yang tadi. Dahi Syafiq berkerut lalu detik berikutnya ia tersenyum. Yang tadi yang mana sih? Godanya. Alika cemberut. Syafiq tahu apa yang diinginkan istrinya itu. Bisa-bisanya Alika mengajak bercinta setelah ada pertengkaran hebat. Wanita itu memang beda dari lainnya. Pengen, ungkapnya malu-malu. Pengen apa? Syafiq masih tetap menggodanya sambil menahan tawa. Terkadang Alika akan agresif, tapi tidak jarang ia juga malu-malu seperti saat ini. Tahu ah, males aku. Alika merajuk hendak berdiri. Syafiq menahan hingga membuat wanita itu jatuh di pangkuannya. Jangan ngambek gitu dong. Ya udah ayo, kamu yang mulai, ujar Syafiq, lalu diam sambil memejamkan matanya, membuat Alika jadi salah tingkah. Syafiq kembali membuka matanya saat Alika tidak kunjung bergerak. Kenapa? Aku malu kalau digituin, mas. Protesnya, ia malah menyembunyikan wajahnya di pundak sang suami. Kayak malam pertama ya. Kalau malu-malu terus nolak, tapi bilang enak, ledek Syafiq. Kalau aku bilang gak enak, nanti kamu yang malu. Aku kan kasihan sama kamu, mas. Harga diri kamu jatuh nanti kalau aku bilang kalau sentuhan kamu itu gak merang, celetuk Alika. Padahal apa yang terjadi adalah sebaliknya. Gair, Alika bahkan tersurut dengan sentuhan-sentuhan lembut tangan Syafiq pada malam pertama itu. Sekalian mau bikin adik buat si kembar nggak? Enggak ah, mereka masih bayi. Awas aja kalau kamu berani ngeluarin di dalam, ancam Alika. Kalau kebablasan, gimana? Jangan sampailah. Lebih bagus memang jika bertengkar tidak panjang lebar. Bu Rita belum ada menghubungi Syafiq. Mungkin Bu Rita belum tahu, atau mungkin berita hoax itu belum sampai di telinganya.
Di hari kedua bulan madu mereka, keduanya sepakat untuk tidak mengaktifkan ponselnya. Azam juga sudah menyerahkan pekerjaan sementara pada Haris. Mereka hanya ingin menghabiskan waktu berdua tanpa ada yang mengganggu. Rencana besok mereka akan kembali. Nindi juga belum ada lagi menghubungi Azam. Tapi lelaki itu bersyukur. Tapi tidak mungkin Nindi mundur begitu saja. Itulah kenapa Azam dan Aluna tetap waspada, agar tidak ada lagi orang ketiga yang masuk ke dalam rumah tangga mereka yang baru saja dibangun itu. Saat ini keduanya sedang menunggu pesanan makan siang setelah tadi berjalan-jalan. Kini makanan khas Sunda itu sudah tersedia di depan mata. Ayam bakar dengan sambal dan juga lalapan. Tempe dan tahu juga ikut dipesan bersama tumis kangkung. Sederhana tapi menggugah selera. Makasih, Azam menerima piring berisi nasi yang diambilkan oleh istrinya itu. Mas nggak ada alergi makanan kan? Tanya Aluna. Azam menggelengkan kepalanya. Mas itu pemakan segala, sahutnya. Aluna terkekeh. Dasar. Azam mengambil daun singkong dan mencocol sambal di depannya. Ia begitu menikmati makanan desa yang lezat itu. Manis, gumam Azam sambil mengunyah dengan tatapan mata mengarah pada Aluna. Apanya yang manis? Sambalnya kemanisan? Tanya Aluna. Bukan, jawab Azam. Terus apa? Masa iya lalapannya yang manis? Bukan, yang manis itu kamu, Beb. Saat sedang makan, ia sempat-sempatnya merayu Aluna hingga membuat pipi wanita itu merona malu. Ayo makan, gak usah gombal terus, tegur Aluna. Aku tuh gak pernah gombal. Aku itu selalu bicara realita, balas Azam. Aluna hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum tipis, lalu melanjutkan makannya. Suasana pedesaan yang asri dan udara yang sejuk, ditambah mereka makan di tempat yang dekat dengan sawah. Makan dengan lesehan begitu terasa nikmat. Mas, HP kamu nggak diaktifkan? Tanya Aluna. Setelah selesai makan, mereka duduk di depan kamar yang langsung menghadap danau. Enggak, kenapa emangnya? Azam balik bertanya. Takut, ada yang penting aja. Aku juga mau aktifkan HP, boleh ya? Aluna meminta izin lebih dulu, karena Azam yang memintanya untuk mematikan ponselnya. Silakan, aktifkan aja. Punya kamu sekalian aku bawa ya. Setelah melihat anggukan dari Azam, Aluna masuk ke dalam kamar untuk mengambil ponsel mereka. Aluna kembali menyerahkan benda pipi milik Azam. Saat baru saja diaktifkan, ada pesan masuk dari sepupunya yang membuat Aluna tidak percaya. Berita hoax mengenai perselingkuhan Syafiq. Tangan Aluna bahkan langsung mengepal karena marah. Astagfirullah, masa iya Bang Syafiq selingkuh? Gumam Aluna. Azam yang mendengar langsung mendekat dan melihat isi ponsel istrinya. Azam sama kagetnya dengan Aluna. Syafiq nggak mungkin selingkuh. Mungkin aja ini ulah orang yang iri sama Syafiq, ujar Azam. Kalau beneran Bang Syafiq selingkuh, gimana? Aluna khawatir pada sang adik. Nggak mungkin. Aluna langsung menghubungi adiknya, tapi tidak aktif. Jelas karena ponsel Alika bahkan hancur karena perbuatan wanita itu sendiri. Aluna semakin cemas, takut terjadi apa-apa pada adik kesayangannya itu. Ia tahu jika Alika akan berbuat barbar dan tidak berpikir saat dalam kondisi marah. Kok nggak bisa ditelepon ya mas? Coba aja telepon Syafiq, saran Azam. Wanita itu langsung menghubungi Syafiq, menunggu beberapa saat hingga telepon itu tersambung. Bang Syafiq, di mana Alika? Tanpa mengucapkan salam dulu, Aluna langsung menanyakan keberadaan Alika saat telepon itu tersambung. Apa sih kak? Itu suara Alika, bukan Syafiq. Kamu gak kenapa-kenapa kan? Tanya Aluna cemas. Aku lagi mau nganu. Udah, jangan ganggu. Mas Syafiq bentar lagi datang. Dahi Aluna mengerenyit mendengar penuturan Alika. Nganu? Azam terkekeh. Mereka baik-baik aja, Beb.
Udah nggak usah dipikirin. Di sini kakaknya cemas, di sana Alika malah merajut cinta. Aku di sini cemas, dia di sana malah nganu. Umpat Aluna. Kamu juga mau? Goda Azam. Ini masih siang, Mas. Jadi kalau malam mau. Dan selesai, teman. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.